Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan kuasanya lah kita bisa menghirup udara segar sampai saat ini. Salawat bertakaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Ibu Siti Munawati, beserta teman-teman sekalian yang saya cintai. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cerita-cerita Yahudi dan Nasrani dalam kebudayaan terhadap tafsirnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, yuk kita lanjut ke pemaparan materinya. Tahukah kamu apa itu Yahudi dan Nasrani? Pengertian dan perbedaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani adalah kaum Yahudi yaitu merupakan suatu suku bangsa yang berasal dari keturunan Eber atau Ibrani, disebut juga Yakub atau Israel. Dan istilah dari Nasrani ditunjukkan untuk para kaum yang selalu setia mengikuti ajaran dari Yesus atau dari Nabi Isa alaihissalam. Yuk kita lanjut ke asal-usul Yahudi. Asal-usul Yahudi, apa sih yang kalian ketahui terkait bangsa Yahudi? Nah, bangsa Yahudi ini merupakan istilah atau sebutan yang merujuk pada sebuah cukup bangsa atau etnis dan agama atau kepercayaan berdasarkan identitas, atau istilah tersebut merujuk kepada suku bangsa yang berasal dari keturunan Yakub. Anak laki-laki keempat Yakub dan Lea bernama Yehuda, pendiri suku Yehuda, salah satu suku Israel. Menurut kitab Kejadian dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen, patut digarisbawahi dan bahwa etnis Yahudi juga termasuk Yahudi yang tak beragama namun beridentitas Yahudi dari segi tradisi atau sebagai agama istilah yang merujuk kepada umat yang beragama Yahudi atau Yudaisme. Baik, selanjutnya saya akan membahas kitab Yahudi. Apa sih kitab Yahudi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa agama Yahudi adalah agama yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa, yang diajarkan kepada Bani Israel dengan Taurat sebagai kitab suci yang esensinya terletak pada perintah 10 Tuhan. Menurut kaum Yahudi, kitab ini dibagi lagi menjadi dua, yakni kitab Taurat dan Nevi'im atau nabi-nabi. Kitab Taurat terdiri atas 5 bagian seperti kitab Kejadian atau Genesis, Ulangan, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Kelima bagian itu disebut bagian dari kitab Musa. Dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi disifati oleh Allah sebagai Asya dan Nas karena kekufuran mereka yang sudah sangat berlebihan, serta kebiasaan mereka berbohong dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan dikatakan juga bahwa dalam pandangan mereka wajib memerangi orang-orang yang menegasikan keinginan mereka. Selain orang Yahudi, orang-orang musyrik juga merupakan musuh yang sangat keras bagi umat Islam. Mengapa berita tentang orang Yahudi disebutkan terlebih dahulu daripada orang-orang musyrik? Masih menurut Al-Imam Al-Alusi, dalam tafsirnya dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi disebut terlebih dahulu karena kebiasaan mereka yang lebih suka menciptakan permusuhan terlebih dahulu atau mencari masalah. Orang-orang Yahudi juga selalu mencederai beragam perjanjian yang dibuat kepada mereka. Kalian tahu nggak Yahudi itu menyembah apa? Yuk kita bahas, Yahudi itu menyembah apa sih? Kaum Yahudi memang menyembah Tuhan yang satu. Sebagian menyebutnya sebagai Yahweh. Tetapi dalam tradisi Yahudi, nama Tuhan tidak boleh diucapkan. Hingga kini belum jelas siapa nama Tuhan Yahudi. Karena menolak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, maka kaum Yahudi kehilangan jejak kenabian dan tauhid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir.
Orang Yahudi memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari Taurat dan orang Nasrani dari Injil. Keduanya disebut ahli kitab. Sementara Al-Quran banyak mencakup hal-hal yang terdapat dalam Taurat dan Injil, khususnya yang berhubungan dengan kisah para nabi dan umat terdahulu. Berita-berita yang diceritakan oleh ahli kitab yang masuk Islam disebut Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat yang mereka ambil, padahal diantaranya terdapat berita yang tidak benar dan batil. Israiliyat memang telah tertulis di banyak kitab tafsir. Disinilah bermula permasalahan dan seringkali Israiliyat membawa dampak negatif, bahkan membahayakan umat Islam dalam memahami Al-Quran. Nah, selanjutnya kebudayaan Yahudi. Kebudayaan Yahudi atau secara rinci, kebudayaan sekuler Yahudi mencakup beberapa fenomena yang berkaitan dan terutama ini merupakan kebudayaan komunitas-komunitas sekuler bangsa Yahudi. Namun, hal ini bisa pula mencakup andil para individu yang merasa tergolong sebagai orang Yahudi atau bahkan budaya kaum Yahudi religius yang sedang berada pada daerah kebudayaan yang secara umum tidak dihubungkan dengan agama. Kata sekuler tersebut tidak merujuk kepada jenis kaum Yahudi, namun kepada jenis kebudayaan tertentu. Misalkan, kaum Yahudi Ortodoks yang taat kepada ajaran agamanya, yang menulis kesusastraan dan musik atau membuat film dengan tema non-religius, berperan serta dalam kebudayaan sekuler Yahudi, meskipun mereka sendiri sekuler. Namun, biar beginipun, Yudaisme membimbing para pengikutnya tidak hanya dalam kepercayaannya saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa disebut sebagai cara hidup atau way of life, yang membuatnya sulit untuk membuat garis pemisah yang jelas antara Yudaisme dan kebudayaan Yahudi. Baik, selanjutnya, apa sih tradisi ibadah Yahudi itu? Apakah kalian ada yang tahu? Yuk, kita bahas. Tradisi Yahudi. Menurut tradisi, umat Yahudi bersembahyang 3 kali sehari, yakni menunaikan syaharit atau sembahyang yang pagi, minha sembahyang yang siang, dan ma'rib sembahyang malam. Ditambah lagi dengan musab, sembahyang tambahan, setiap hari Sabat dan hari-hari raya. Terima kasih sudah menonton video saya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.